Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Akhwati, teman-teman di majelis ini, khairatun nisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah izinkan kita berjumpa. Saya bermaaf schedule awal itu belum bisa bersilaturahim, tapi alhamdulillah Allah gantikan dengan pertemuan pada hari ini. Semoga menjadi pertimbangan kita semua di akhirat insyaallah. Teman-teman, dalam rangka pergantian tahun baru Hijriah ini, kita sama-sama membaca, menapak tilas, memungut hikmah-hikmah penting dari peristiwa hijrah, khususnya bagi muslimah. Apa saja yang bisa kita petik dari pelajaran hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, tahun baru Hijriah itu dimulai pada bulan Muharram, tetapi hijrah Nabi sendiri bukan bulan Muharram, bukan. Nabi itu baru hijrah bulan Rabiul Awal, sama dengan bulan kelahiran beliau. Jadi beliau nyampe di Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, orang-orang Muslim di Mekah, bahkan dari sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, mereka itu sudah mengenal penanggalan seperti penanggalan Hijriah ini. Cuma tahunnya saja yang tidak ada. Jadi penanggalan kalender itu yang paling terkenal kan dua, berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, itu disebut solar kalender. Yang satu lagi berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, itu namanya lunar kalender. Orang-orang Romawi itu menggunakan solar kalender. Itulah penanggalan Masehi sekarang. Disebut Masehi sebab merujuk kepada tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Walaupun sebenarnya Nabi Isa itu lebih tepatnya lahir 4 tahun sebelum tahun 1 Masehi. Jadi kalau sekiranya kita mengikuti benar-benar tahun kelahiran Nabi Isa, sekarang itu tahun 2028, bukan 2024, gitu ya. Dan penanggalan Masehi itu sendiri terjadi banyak kekeliruan, revisi. Misalnya pada tahun 1582, ini pengetahuan umum dulu ya. Tahun 1500, biar senang otak lah, ada berat-berat sedikit. Tahun 1582 di era Sophronius, Paus Gregorius ke-13 itu seorang ahli astronom istana itu melihat posisi matahari itu kok keliru. Pada bulan ini harusnya sudah lebih barat atau lebih selatan begitu kan. Bumi kita ini kan miring sekitar 27 derajat, ya kan? Dan itu menciptakan musim menjadi acuan orang-orang bercocok tanam, gitu. Nah, laporan dia ke Gregorius, kata Paus Gregorius, coba kamu observasi ulang, gitu. Dilakukan observasi, ternyata kita ini sudah terlambat 10 hari. Ya, dari kalender yang seharusnya. Rupanya, kenapa sampai begitu? Sebab waktu dirumuskan oleh di zaman Julius Caesar, makanya penanggalan ini disebut Julian Calendar, ya kan? Julius Caesar itu asumsinya lama bumi mengelilingi matahari itu 365 hari seperempat hari atau 6 jam. Jadi 365 hari 6 jam. Makanya setiap 4 tahun jadi tahun gak bisa.
ya kan? Jadi tahun 1 365, tapi ada sisa 6 jam. Tahun kedua tambah lagi 6 jam, sisa 12. Tahun 3 sisa 18. Tahun keempat pas 24. Maka jadi 366 hari, ya kan? Jadi Februari kadang 28, kadang 29, karena Februari adalah bulan ke-12. Dulu bulan terakhir Februari itu, ya. Jadi mulai hitungannya itu adalah bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, kemudian Agustus, bulan ke-6, gitu. Baru kemudian September ke-7, ya. Okta ke-8, kemudian Nova 9, Dasar 10 Desember, baru Januari Februari. Nah, rupanya setelah 16 abad itu ternyata keliru. Bumi ini mengelilingi matahari tidak sampai 365 hari 6 jam, melainkan hanya 365 hari 5 jam 46 menit 49 detik. Sehingga gak bisa setiap 4 tahun pasti tahun gak bisa. Akhirnya Paus Gregorius mengumumkan, udah pada tanggal 1 Oktober besok kita bangun pagi, kalendernya dirobek 10 kali, langsung tanggal 11. Jadi kalau Anda cari sejarah yang terjadi di dunia tanggal 1 sampai tanggal 10 Oktober tahun 1582 itu gak mungkin ada, sebab harinya gak ada. Rupanya mereka sudah terlambat 10 hari. Nah, lalu dibuat skenario baru, setiap 4 tahun tapi tahunnya habis dibagi 100 atau tahun abad, maka tidak boleh bisa, tetap 28 hari. Jadi tahun 1600, tahun 1700, tahun 1800 terus, ya. Anda lihat itu gak bisa, tapi Februari tetap 28, tahun-tahun abad itu tetap 28. Tapi itu juga keliru, ya. Kalau aku nanti masih hidup tahun 3900, kenapa? Doain aja gitu, macam gitu kan. Itu ternyata tahun abad tapi harus 29, kalau enggak malah kecepatan. Subhanallah. Tapi kalender yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalender berdasarkan putaran bulan. Ya, inna 'iddatash shuhur 'inda Allah 12 syahran yawma an khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya penanggalan bulan di sisi Allah itu ada 12. Yang empatnya adalah bulan haram. Allah tetapkan itu dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi penanggalan yang Muharram, Safar, Rabiul Awal itu dari dulu sudah ada, bukan dari sejak zaman Nabi Muhammad, bukan sejak zaman Nabi Adam, tapi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan Allah menciptakan alam semesta langit dan bumi ini? Menurut hitungan para ahli, kemungkinan sekitar 13 miliar 800 juta tahun yang lalu. Jadi sistem penanggalan ini sudah ada. Karena Allah menciptakan peredaran langit, benda-benda langit itu semuanya tetap sehingga bisa dihitung. Asy-syamsu wal qamar bihusban. Itu biar kita melek sedikit. Nah, saya singkat, pada masa Umar bin Khattab memimpin, itu wilayah Islam sudah sangat luas, sehingga ketika ada keputusan dari istana lalu dikirim melalui kurir-kurir, kemudian ternyata ada perubahan dikirim lagi melalui kurir lain, kadang kurir yang terakhir ini datangnya lebih dulu daripada yang kurir sebelumnya, sehingga gubernur di Mesir, ya, itu kemudian minta kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, tolong dibuat tahun penanggalan supaya kita nggak bingung. Dulu orang Arab hanya berpedoman tahun itu kepada peristiwa-peristiwa penting, maka disebut tahun gajah, 2 tahun setelah tahun gajah, gitu ya, tahun dan lain sebagainya. Tapi kemudian akhirnya Umar mengumpulkan para sahabat, yuk kita buat tahunnya. Dan diusulkanlah kepada Umar. Pertama orang mengusulkan tahun kelahiran Nabi SAW. Kan di masa ini tahun kelahiran Nabi Isa. Oke, sekarang kita tahun kelahiran Nabi SAW.
Ini kan beralasan banget, karena lahirnya Nabi itu merupakan rahmat, merupakan anugerah besar sekali bagi umat manusia. Tapi Umar menolak. Islam ini bukan agama yang kultus individu. Jadi ketika diusulkan kepada Umar tahun satunya adalah tahun kelahiran Nabi, Umar menolak. Ada juga opsi menjadikan tahun satu itu tahun Nabi diutus menjadi Rasul. Perbedaan antara yang hak dan yang batil, Umar juga menolak. Tahun terjadinya perang Badar, ini kontak pertama umat Islam dengan kaum musyrik, Umar juga menolak. Akhirnya Umar menyetujui tahun satunya itu dihitung dari tahun hijrahnya Nabi SAW. Makanya penanggalan Islam kemudian disebut dengan tahun Hijriyah. Apa hikmahnya? Pasti ada satu peristiwa dan pelajaran-pelajaran penting dari hijrah Nabi SAW, sehingga Umar menjadikan ini sebagai acuan kalender Islam. Kita mesti tahu nih, sebab kita sebagai umat Nabi SAW, kita ingin melihat, mengambil pelajaran lebih banyak dari seluruh kehidupan Nabi itu, biar dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, kita belajar sirah nabawiyah ya. Kita kan sudah dipisahkan dengan Nabi itu sejauh 1500 tahun lebih. Tapi bagaimana kita selalu terhubung dekat kehidupan kita dengan kehidupan Nabi? Dengan cara kita benar-benar kenal dengan Rasulullah SAW. Sebab Allah mendesain seluruh kehidupan Nabi itu cocok untuk menjadi teladan bagi umat manusia sampai nanti hari kiamat. Jadi tidak ada bagian dari kehidupan Nabi itu yang tidak relevan dengan kehidupan modern kita pada hari ini. Maka apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, ketika kita memperoleh kebingungan, yang pertama kali harus hadir dalam diri setiap mukmin adalah, kalau Rasulullah gimana ya kalau dia berada dalam posisi ini? Harus begitu. Anda tengah malam di jalan perlu cepat, tiba-tiba bertemu lampu merah, polisi nggak ada, mobil juga sepi. Kira-kira terobos apa enggak ya? Yang pertama kali harus ada dalam pikiran Anda bukan ada polisi apa enggak, bukan. Yang pertama kali harus ada dalam pikiran Anda adalah, kalau Nabi dalam posisi ini, Nabi terobos apa enggak? Kalau Anda bilang enggak, Anda jangan. Begitu caranya. Pokoknya apapun merujuk kepada teladan Nabi SAW. Sebab Allah bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pokoknya dalam diri Nabi itu terdapat cermin bening teladan yang baik bagi kita semua. Saudara, menarik ya ketika Allah menjadikan Nabi sebagai teladan, sementara Allah tahu kehidupan manusia ini akan berubah seperti apa. Kemudian bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana tantangan-tantangan zaman, bagaimana berubahnya keadaan. Tapi Allah bilang, pokoknya kamu jadikan Rasulullah SAW sebagai uswatul hasanah bagi kamu. Artinya Allah pasti sudah menyiapkan seluruh sisi kehidupan Nabi itu lengkap untuk dijadikan contoh bagi siapapun. Makanya Nabi SAW itu menjalankan semua peran. Nabi itu menjalankan semua peran manusia modern, lengkap sekali. Apapun profesimu, bagaimana kehidupanmu, tantangan seperti apa yang kamu hadapi, peluang-peluang di depanmu bagaimana, kamu bisa mencontoh Rasulullah SAW. Dan itu nggak ada pada Nabi yang lain. Contoh, kita kan menghormati dan mengagungkan Nabi Sulaiman alaihissalam, ya kan? Tapi bisa nggak kita mencontoh Nabi Sulaiman bagaimana bersabar menghadapi kemiskinan? Nggak bisa. Karena Nabi Sulaiman kaya dari lahir, dia anak Raja Daud alaihissalam. Kita mencintai dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, tapi bisa nggak kita mencontoh Nabi Isa bagaimana menjadi orang tua yang baik? Nggak bisa, karena Nabi Isa nggak punya anak, bahkan tidak menikah. Tapi dalam diri Nabi kamu bisa mencontoh semuanya. Nabi pernah berperan menjadi seorang cucu, pernah berperan sebagai seorang kakek, pernah berperan sebagai seorang anak, pernah berperan sebagai orang tua, pernah berperan sebagai pasangan, pernah berperan menjadi orang miskin, pernah menjadi orang kaya, pernah tertindas, pernah berpuasa, pernah menjalankan peran sebagai guru ketika mengajar para sahabatnya, pernah
pernah berperan sebagai murid ketika belajar dengan Jibril, pernah berperan sebagai hakim ketika memutuskan perkara pemindahan Hajar Aswad 5 tahun sebelum beliau menjadi Rasul, pernah berperan menjadi juru damai, pernah berperan sebagai panglima perang, pernah berperan sebagai kepala negara, pernah. Subhanallah, seolah-olah Allah ingin berkata kepadamu, apapun profesimu dan bagaimanapun kamu menjalani hidup, kamu contoh Nabi, lengkap semua di situ. Karena itu teman-teman semua, saya berpesan, di rumah siapapun yang terdapat Al-Quran, maka di rumah itu wajib ada buku sirah nabawiyah. Sebab kalau mau melihat bagaimana Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, lihat kehidupan Nabi. Orang nanya ke Aisyah radhiyallahu anha, gimana perilaku Nabi SAW? Akhlak Nabi itu seperti apa? Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ya Quran. Jadi Quran berjalan itu ya Nabi. Kalau kamu mau melihat bagaimana ayat Inna Allah ma'as sabirin dalam kehidupan nyata, lihat kehidupan Nabi. Kalau kamu nggak tahu caranya, Al-Quran berkata, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama Allah itu dengan salat dan dengan sabar. Maksudnya apa ya? Lihat kehidupan Nabi. Kalau kamu tidak tahu makna ayat inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila, sesungguhnya bangun malam itu pendirian lebih tetap, kamu menjadi lebih teguh, lebih istiqamah, dan kata-katamu lebih berpengaruh di depan orang lain. Mana? Gimana caranya? Kamu lihat kehidupan Nabi SAW. Subhanallah. Nabi bagaimana berinteraksi kepada berbagai manusia. Bahkan kalau kita sebut Nabi itu adalah teladan suami yang terbaik, itu benar-benar lengkap. Sebab istri Nabi itu beragam. Jadi orang datang tanya, Ustaz, gimana nih istri saya ini kekanak-kanakan banget? Oh, contoh Nabi itu dia menikah dengan Aisyah. Ustaz, gimana nih istri saya itu lebih tua dari saya? Oh, contoh Nabi itu menikah dengan Saudah, menikah dengan Khadijah. Ustaz, gimana ya istri saya itu berasal dari keluarga yang non-muslim, baru mengerti agama? Oh, contoh Nabi yang menikah dengan Sofia binti Huyai dari Yahudi dan Maria Al-Qibtiyah dari Nasrani. Oh, Ustaz, gimana dia berasal dari keluarga yang dididik secara Islami dari kecil? Oh, contoh Hafsah putri Umar dan Aisyah, contoh Rasulullah. Karena dia menikah dengan Hafsah dan dengan Aisyah. Begitu terus. Kita apapun kita ingin melihat sesuatu, coba lihat deh teladan dari Nabi seperti apa, pasti kita akan temukan itu. Nah, kita coba nih melihat dalam peristiwa hijrah ini, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil. Saya ceritakan dulu timelines peristiwa hijrah Nabi SAW. Kejadiannya seperti apa? Sejak Khadijah meninggal dunia tahun 10 kenabian dan Abu Thalib wafat juga, Nabi kan coba berdakwah ke mana? Ke Taif ya. Nabi berdakwah ke Taif. Rupanya 10 hari Nabi berdakwah ke Taif, tidak ada satu pun yang beriman. Kecuali ketika Nabi turun menuju Mekah, di kebun anggur milik orang Mekah, orang Quraisy, itu milik Rabbah dan Syaibah bersaudara yang anak Rabi'ah. Pelayan mereka namanya Adas itu masuk Islam, cuma itu saja. Lalu kemudian dakwah itu seperti tertutup di Mekah, tidak ada lagi orang menjadi pengikut Nabi. Umat Islam semakin ditindas. Kemudian Nabi berdakwah kepada orang-orang Madinah waktu mereka haji. Jadi pada musim haji tahun 11 kenabian, Nabi itu diam-diam pergi ke Mina malam-malam, menyusup ke Mina. Berdakwahlah, ada beberapa orang Madinah, 8 orang Madinah, berdakwah begitu tentang akhlak Islam, nilai-nilai Islam. Mereka tertarik masuk Islam mereka. Mereka berjanji tahun depan ada yang datang lebih banyak lagi. Tahun 12 lebih banyak dari itu datang kepada Nabi dan beriman lagi. Mereka berjanji pula tahun depan lebih banyak lagi ya Rasulullah. Dan akhirnya tahun depan, tahun ke-13-nya 72 orang laki-laki plus 3 orang perempuan dari Madinah bukan hanya beriman tapi berjanji membela Nabi SAW, melindungi Nabi, dan mereka meminta Nabi kalau memang tidak aman lagi di Mekah, ke Madinah saja. Ya, kami akan melindungi, kami yang akan mempersamai Nabi SAW. Sehingga
Nabi kemudian memerintahkan para sahabat dulu tuh hijrah ke Madinah dalam rombongan-rombongan kecil. Ada 20 orang bersama Mus'ab bin Umair, kemudian ada lagi 10 orang, ada yang 15, ada yang 5 orang, ada terus. Dan mereka ini hijrah. Teman-teman, ketika orang Quraisy melihat tiba-tiba mereka kehilangan anak-anak mereka, keponakan, saudara mereka, tidak ada lagi di Mekah karena Muslim, karena menjadi pengikut Nabi, itu membuat mereka cemas. Sebab itu menjadi tekanan psikologis bagi orang tua mereka. Orang tua mereka pasti itu kehilangan anak itu beda ya. Sebelumnya, walaupun mereka ini menjadi Muslim, kemudian mereka marah sama anak mereka, tapi pulang tetap ke rumah, tetap bareng, makan tetap bareng gitu ya. Kayak di rumah satu dukung Prabowo, satu dukung Jokowi dulu misalnya gitu kan. Ada tegang-tegang sedikit lah, tapi kalau masih keluarga kan makan sama-sama atau apa begitu kan. Nah ini tiba-tiba hilang, tidak ada lagi mereka. Itu bisa menjadi presiden buruk. Orang tua akan menekan, oh udah kita jangan musuhin Muhammad sama pengikutnya nih, biarin mereka hidup bebas, biarin. Itu mereka nggak mau. Mereka ini kemudian melakukan sidang di parlemen Quraisy, namanya Darun Nadwah. Jadi Quraisy itu satu suku kumpulan dari suku-suku mulia di Mekah. Di Mekah itu ada suku-suku yang bukan Quraisy. Yang masuk dalam persekutuan Quraisy itu ada 12 suku di dalam kota Mekah, 2 suku di luar kota Mekah. Jadi Quraisy itu bukan satu suku kan? Ya, 12 suku ada di kota Mekah. Misalnya Bani Hashim keluarga Nabi, Bani Mas'ud keluarga Abu Jahal, Bani Abdillah keluarga Mus'ab bin Umair, Bani Taim keluarga Abu Bakar, Bani Umayyah keluarganya Utsman, Bani Hasan keluarganya Umar, Bani Zahra keluarganya Ibu Nabi SAW. Itu pemimpin-pemimpin dari suku-suku yang ada di Quraisy itu kemudian melakukan rapat paling penting dalam sejarah Quraisy. Kapan mereka melakukan rapat? Hari Rabu tanggal 26 Safar. Sekarang Muharram, bulan berikutnya bulan Safar. Tanggal 26 Safar mereka rapat. Rapat itu kemudian menghasilkan keputusan penting bahwa Muhammad harus dibunuh. Subhanallah. Ini luar biasa. Keputusan ini bukan keputusan yang mudah, sebab Nabi berasal dari Bani Hashim yang jumlah penduduknya itu banyak. Gak mungkin Bani Hashim ini kemudian akan tinggal diam. Makanya sebelumnya ada opsi-opsi Nabi ini cuma ditangkap jadikan tahanan rumah, tapi ditolak. Oh, dia bisa tetap dakwah, tetap berkembang dakwahnya dan seterusnya. Ada yang bilang diasingkan ke negeri yang jauh, jangan, bahaya malah. Nanti dia di sana membangun kekuatan, gitu kan? Berarti mereka ini kan tahu. Harusnya orang-orang Quraisy itu ketika tahu bahwa Nabi hijrah, harusnya mereka kan senang, ya kan? Soalnya nggak ada lagi tuh yang mengganggu persatuan Quraisy, itu nggak ada lagi. Gak ada yang mengganggu, gak ada lagi mereka menyembah berhala. Udah, biarin aja kaum muslimin dan Rasulullah itu pindah dari Mekah. Tapi tidak. Kenapa mereka tidak ridho Nabi dan para sahabat keluar dari Mekah? Pertama, karena mereka tahu bahwa tabiat agama ini adalah agama dakwah. Dimanapun berada, kita mesti mengajak orang lain kepada agama ini. Karena agama ini adalah bentuk cinta kita kepada manusia. Kita mengajak orang itu karena kita merasakan keindahan Islam, ya, karena kita sudah merasakan keindahan taat kepada Allah. Kita ngajak keluarga kita, teman dekat kita untuk ikut hijrah, ikut taat, ikut menjadi muslim yang sejati. Kenapa? Karena rasa cinta itu. Baik, mereka tahu tabiat agama ini adalah agama dakwah. Yang kedua, mereka tahu bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang tidak bertentangan dengan akal dan tidak pula bertentangan dengan nurani. Jadi mudah sekali untuk diterima oleh orang lain. Nah, kalau sekiranya mereka ini di luar, mereka berdakwah dan ajaran Islam itu adalah ajaran yang mulia, tidak bertentangan dengan akal dan dengan nurani, berarti mereka bisa besar dong. Kalau mereka besar, pasti mereka akan kembali ke Mekah. Kalau mereka kembali ke Mekah, mereka pasti bukan cuma bakal membangun rumah lagi, tapi membangun sistem dan pemerintahan. Sebab Islam ini jalan hidup mengatur semuanya. Jadi mereka khawatir,
hingga akhirnya keluar keputusan Nabi Muhammad ini harus mereka bunuh. Tetapi kemudian terjadi lagi diskusi panjang bagaimana cara membunuh Nabi sehingga keluarga Bani Hashim ini nggak nuntut. Akhirnya mereka sepakat setiap suku harus mengirim satu orang untuk membunuh Muhammad secara bersama-sama supaya Bani Hashim nanti tidak bisa menuntut satu suku saja, sehingga mereka cuma harus bayar dia 100 ekor onta. Akhirnya diaturlah rencana bahwa mereka akan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengepung rumahnya dan membunuhnya. Pada saat mereka ini rapat atau sidang untuk membunuh Nabi, Jibril turun ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril turun memberitahukan itu dan Jibril berkata, Muhammad, izin hijrah sudah keluar, kamu sudah boleh hijrah sekarang. Di dalam dua parlemen Quraisy tadi mereka berencana untuk mengusir, membunuh, menangkap gitu ya. Tapi Allah juga punya rencana. Satunya rencana manusia, satunya rencana Allah. Allah rekam ini di dalam surat Al-Anfal ayat ke-30. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu berencana untuk menangkapmu, membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya, pembalas tipu daya. Coba kita lihat bagaimana rencana manusia, bagaimana rencana Allah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil sebagai seorang muslim? Sesuatu yang paling menenangkan dalam hidup ini, saudara, adalah kita percaya yang mengurus kehidupan kita ini adalah Allah. Allah jika sudah berencana, ya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berencana kebaikan untukmu, maka sebanyak apapun manusia yang berusaha berencana buruk kepadamu, justru keburukan itu akan berubah menjadi kebaikan untukmu. Lihat rencana orang-orang kafir tadi ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi diperintahkan Allah untuk keluar dari Mekah, tanah kelahirannya, tempat kenangan-kenangannya di situ. Ya, itu kan rencana buruk mereka. Tapi lihat bagaimana Allah kemudian mengubah rencana buruk mereka itu, membuat Nabi kemudian menemukan Madinah yang sangat kondusif, mendukung beliau, kemudian berdiri negara Islam, lalu dimulailah kemajuan demi kemajuan sampai hari ini umat manusia merasakan kebaikan Islam. Lihat, keburukan direncanakan oleh manusia. Kalau Allah sudah mencatatkan kebaikan untukmu, keburukan mereka pun akan berubah menjadi kebaikan. Subhanallah. Jadi Jibril turun kepada Nabi, kasih tahu orang sedang rapat begitu, kamu sekarang boleh hijrah. Subhanallah. Ini perintah dari Allah untuk Nabi meninggalkan Mekah. Nabi bertanya kepada Jibril, "Faman yusahibuni?" Siapa ya yang bakal menemaniku, kata Nabi. Pertanyaan Nabi ini jadi pelajaran bagi kita semua bahwa hijrah, taat, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu butuh teman, butuh circle. Jangan melakukannya sendiri, nggak kuat. Ya, sebab godaan-godaan dari luar itu kuat sekali. Maka kita perlu membangun sinergi untuk bersama-sama. Jadi nggak bisa tuh urusan umat ini semuanya diserahin ke RT Indonesia, nggak boleh. Ya, bagi-bagi tugas kita. Nah, teman-teman yang di sini, yang profesinya di sini, yang tempatnya di sini, yang apa yang bisa kita lakukan itu menjadi puzzle perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk meninggikan kalimat Allah. Nabi tanya, siapa yang menjadi sahabatku? Jibril menjawab, Abu Bakar. Abu Bakar yang akan menemani. Para sahabat-sahabat besar sebelumnya sudah hijrah. Abu Bakar itu selalu nanya ke Nabi, ya Rasulullah, aku kapan dong hijrah? Kata Nabi, sabar. Siapa tahu nanti Allah jadikan teman terbaik hijrahmu ada. Rupanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apakah Nabi kemudian langsung menyiapkan pakaiannya, langsung pergi, langsung menyusul sahabat menuju Madinah, langsung? Tidak, teman-teman sekalian. Nabi benar-benar tidak menjadi manusia latah, ya, yang gerasa gerusuk. Nabi benar-benar merencanakan segala sesuatu, berstrategi dengan sangat detail dan baik. Padahal Nabi adalah pribadi yang paling bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada pelajaran kedua di sini. Apa itu? Sebaik apapun ya, tawakalmu kepada Allah tidak boleh mengurangi kualitas ikhtiarmu. Orang mukmin itu ketika melakukan sesuatu, dia pun melakukan itu dengan yang terbaik. Tetapi apa yang membedakannya dengan yang tidak mukmin? Walaupun dia melakukan usahanya dengan cara yang terbaik, dia tidak pernah mengandalkan usahanya. Jadi berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap mengandalkan Allah Subhanallah. Etos kerja orang mukmin itu berbeda dengan yang tidak beriman. Anda sama-sama melakukan pekerjaan rumah dengan perempuan-perempuan non-mukmin lainnya, tetapi etos Anda berbeda. Mereka ada motivasi keduniaannya. Kita motivasi lebih kuat. Allah mencintai seseorang kalau melakukan satu perbuatan, dia tekuni perbuatan itu. Maka ibu kalau paham ini, hadis Nabi SAW ya, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba kalau melakukan satu perbuatan, dia melakukan dengan sungguh-sungguh tekun. Jadi kita ketika jemur pakaian pun nggak boleh sembarangan. Memang benar-benar dikencengin bajunya, nggak boleh asal-asal mewah gitu, nggak boleh. Ya, ngiris makanan untuk dimasak, nggak boleh sembarangan. Allah suka sesuatu itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Jadi irisan tempenya pun keren gitu loh. Irisan pisangnya itu pun enak dilihat gitu. Nah, jadi kita melakukan sedetail itu, dan hati kita itu ada etos yang terus bekerja. Aku harus yang terbaik nih karena Allah cinta begitu. Tapi kalau orang non-mukmin, apa sih yang menjadi motivasi dia paling untuk nyenangin suami? Itu kalau suaminya lagi baik, kalau suaminya lagi gak baik, karena melakukan sesuatu bukan karena Allah. Jadi orang mukmin melakukan seluruh proses-proses dalam hidupnya itu bersungguh-sungguh, tapi dia nggak pernah mengandalkan usaha dia itu, nggak pernah. Sebab dia tahu segala sesuatu terjadi karena izin Allah, bukan karena kepintaran dan usahanya. Dia tahu. Ini akidah penting teman-teman sekalian. Ya, ini menenangkan kita banget. Kita jangan sampai terjebak kepada Qarun. Qarun menolak untuk taat, tidak mau membayar zakat karena berkata, aku tidak harta ini karena kepintaran. Innama utitu ala ilmin indi. Direkam Al-Quran kata-kata itu biar jadi pelajaran bagi umat manusia. Aku dapat ini karena ilmu yang aku miliki. Lalu dia nggak mau tanam. Dia lupa bahwa sumber segala kekuatan, segala energi itu dari Allah. Dia bisa melihat, dia bisa belajar, dia bisa punya koneksi, dia bisa. Itu dari siapa kalau bukan dari Allah? Dari siapa? Ini saya berikan contoh analogi dalam kehidupan. Ada satu pabrik. Di pabrik itu ada seorang
yang jaga kalau pabrik itu sudah sepi, orang-orang pulang, dia yang malam jaga di situ. Setiap sore ketika orang-orang sudah pulang semua, ketika hari mulai gelap, dia keliling, dia nyalakan lampu-lampu itu, dia nyalakan saklar-saklarnya. Wah, dia lihat terang semua. Itu dia lakukan bertahun-tahun, paham ya? Sampai ada pikiran di dalam hati dia, kalau nggak ada aku, gelap semua ini. Dia merasa bahwa sebab bisa terang ini adalah diri dia. Sampai suatu hari, tiba-tiba hari gelap, dia mau nyalain, kok nggak nyala? Rupanya dapat kabar gardu listrik di depan jalan itu terbakar. Baru dia sadar, oh ternyata bisa terang itu bukan karena aku, karena memang ada aliran listrik di awal. Buktinya walaupun ada aku, karena nggak ada aliran listriknya, nggak nyala juga. Nah, orang mukmin melakukan usahanya dalam hidup seperti itu, bahwa ada sumber kekuatan, keputusan-keputusan dalam takdir hidup kita ini semuanya bergantung kepada Allah. Dan dalam peristiwa hijrah kita dapati pelajaran, sesempurna apapun kamu merencanakan sesuatu, dia gak bisa kamu andalkan, bahwa yang menyempurnakan nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh kita lihat bagaimana bentuk ketelitian Nabi, maksimalnya Rasulullah dalam berencana dan mengeksekusi rencananya. Tapi bagaimana Allah mengingatkan Nabi, bagaimana Allah mengingatkan Nabi untuk menjadi pelajaran bagi umatnya, bahwa pada akhirnya yang membuatmu selamat, yang membuatmu bisa seperti ini bukan usahamu, bukan rencanamu, tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat seberapa maksimal usaha Nabi. Begitu Jibril berkata, yang akan menjadi teman dalam perjalanannya nanti adalah Abu Bakar, berarti dia harus kasih tahu kepada Abu Bakar, iya kan? Harus kasih tahu kepada Abu Bakar. Apakah Nabi langsung pergi ke rumah Abu Bakar ketika setelah datang Jibril? Tidak. Nabi tidak mau menjadi perhatian orang Quraisy. Ada rencana apa? Karena gerak dari Nabi pada tahun-tahun itu sudah diperhatikan terus oleh orang-orang Mekah. Maka Nabi memilih waktu yang terbaik. Kapan? Ketika panas sedang terik sekali di Mekah. Biasanya orang-orang Mekah masuk ke rumah mereka untuk istirahat. Pada waktu itulah Nabi pergi ke rumah Abu Bakar, dan bukan melalui jalan biasa. Nabi melakukan perjalanan itu di jalan yang tidak biasa, jalan kecil lah. Nabi pergi ke rumah Abu Bakar, masuk pun melalui pintu belakang, sehingga Abu Bakar itu terkejut. Nabi bertamu bukan pada waktu biasa dan bukan melalui jalan biasa, pasti ada sesuatu. Abu Bakar tanya, ada apa ya Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung menjawab? Tidak. Subhanallah, betapa hati-hatinya Nabi. Apakah Rasulullah langsung menjawab? Tidak. Nabi berkata kepada Abu Bakar, akhrij man indaka ya Abu Bakar. Suruh keluar orang yang ada di rumahmu wahai Abu Bakar. Ini perjalanan rahasia, bocor sedikit urusan nyawa itu. Maka Nabi gak mau, hati-hati Nabi. Ya, kata Nabi kepada Abu Bakar, suruh keluar dulu orang yang ada di rumahmu. Tapi Abu Bakar meyakinkan Nabi dan berkata, innamahu min ahlika ya Rasulullah. Mereka itu juga keluargamu ya Rasulullah. Nabi waktu itu sudah menikah dengan Aisyah, tapi belum kumpul semua. Aisyah masih di rumah, Abu Bakar sendiri. Jadi kata Abu Bakar, mereka kan juga keluargamu ya Rasulullah. Setelah diyakinkan itu, barulah Rasulullah menyampaikan rencananya. Kata Rasulullah, Udhina liya fil khuruj. Sudah keluar izin untuk hijrah. Sudah. Abu Bakar itu tanpa pikir panjang, tanpa jeda sedikit pun, begitu Nabi bilang dia sudah dapat izin hijrah, Abu Bakar langsung menawarkan diri untuk menemani Nabi SAW. Abu Bakar berkata, as-sahibah ya Rasulullah, aku yang menjadi sahabat perjalanan hijrah ini. Teman-teman sekalian,
Kata-kata, satu kata Abu Bakar as-suhbah ini ajaib. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, hijrah itu bukan perjalanan wisata, iya kan? Atau perjalanan umroh. Anda ketika pergi sudah ada tiket pergi, sudah ada tiket pulang, iya kan? Ini hijrah, kabur, lari, terusir, gitu kan? Tadi saya baca tulisannya Mbak Dia, ini Masya Allah, tentang hijrah. Berarti taraka, meninggalkan, ya kan? Kemudian a'radha, memalingkan. Itu memang benar-benar Nabi kan diusir sebenarnya, hakikatnya Nabi itu digencet supaya Nabi keluar dari Mekah gitu. Jadi Abu Bakar ini menawarkan sesuatu yang paling bersiko dalam hidup dia. Hijrah itu meninggalkan tanah air, keluarga, ya kan? Kenangan masa kecil, aset-aset, bisnis, pekerjaan, karir. Dia tinggalkan segala sesuatu untuk apa saja, dan nggak tahu bakal pulangnya kapan. Bisa selamanya sampai wafat pun di situ. Apa yang balik lagi ke Mekah apa tidak? Tapi Abu Bakar tidak pikir panjang, berkata, aku jadi temanmu. As-suhbah ya Rasulullah. Yang kedua, dia menjadi lebih ajaib kalau kita kenal siapa Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah pengusaha sukses di Mekah. Anda tahu, bayangkan pengusaha pada hari ini dan pada waktu itu sebenarnya sama saja kesibukannya. Aset orang-orang Quraisy ini juga banyak ya. Sudah mencapai 250.000 dinar emas, 1/4 juta dinar emas. Coba, 1 dinar kan hampir 4 gram ya. Berarti kan 1 juta gram gitu kan. Berapa uangnya itu? Sudah kekayaan satu negara pada waktu itu. Jadi Abu Bakar adalah di antara pengusaha yang sukses. Artinya Abu Bakar ketika menawarkan kepada Nabi, aku yang menemanimu, seorang saudagar yang hitung-hitungan bisnisnya itu pasti sangat detail dan akurat. Abu Bakar udah gak mikirin lagi. Abu Bakar itu sudah tidak pikirkan, pasti ada meeting-meeting penting yang belum dia lakukan, invoice yang belum dia tagihkan, aset-aset yang belum dia kumpulkan, dan macam-macam lagi. Tapi begitu ada kesempatan di jalan perjuangan, begitu ada kesempatan membersamai Rasulullah SAW, dia menawarkan diri untuk itu. Nabi berkata, as-suhbah, iya, ku tahu yang akan menemani. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, aku gak pernah melihat orang menangis terseduh-seduh karena bahagia seperti tangisan Abu Bakar pada hari itu. Gembira Abu Bakar dapat kesempatan ya, yang bisa menemani Nabi SAW. Dan ini adalah sejarah penting dalam peradaban Islam. Lalu mereka mengatur rencana. Kapan akan keluar? Apakah langsung pergi? Tidak. Waktunya, rutenya, kemudian detail perjalanan, itinerary disiapkan dengan baik, akomodasinya disiapkan dengan baik. Kita lihat akomodasi. Abu Bakar kemudian mengajak Nabi ke belakang rumahnya, ada 2 onta besar yang bagus sekali. Abu Bakar bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, kamu pilih yang terbaik di antara 2 onta itu. Abu Bakar memberikannya untuk Nabi 1. Tapi lihat Rasulullah mengajarkan kita ya, berdakwah, berjuang di jalan Allah SWT itu jangan setengah-setengah. Kalau kamu bisa melakukan segala sesuatu untuk Allah, maka lakukan. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Bitham." Aku bayar, kata Nabi. Apa artinya uang Nabi bagi Abu Bakar? Tapi Nabi ngomong, kata Abu Bakar, enggak ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, bayar, Bitham. Sehingga Nabi bayar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Nabi berjuang dengan dirinya, berjuang dengan hartanya. Dan ini adalah totalitas dalam perjuangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian apalagi akomodasi? Guide-nya atau tour leader-nya, gitu ya. Guide. Siapa guide-nya? Dicari yang paling mengerti tentang jalan yang tidak biasa digunakan sebagai rute orang Mekah kalau pergi ke Syam. Maka mereka kemudian menyewa profesional
musyrik tapi bisa dipercaya, dapat menjaga rahasia, namanya Abdullah bin Uwaid. Ini berarti kita boleh bermuamalah kepada non-muslim. Jadi kita nggak beli McDonald, nggak beli Starbucks itu bukan karena mereka non-muslim, tapi karena mereka memusuhi muslim. Wah, itu urusannya beda. Sudah jelas-jelas bahwa mereka mendukung pemerintahan teroris, genosida yang dilakukan oleh Israel, dan mereka mendukung itu. Kita mesti memposisikan diri kita dengan benar. Peristiwa hijrah ini, teman-teman sekalian, mengajarkan kita tentang kita mesti mempertegas posisi kita itu berada di sisi siapa. Di dalam Al-Quran terdapat sekitar 22 tempat Allah bicara tentang hijrah dalam berbagai bentuk katanya. Alladzina hajaru, innal ladzina hajaru, kemudian alladzina yuhajiruna fi sabilillah, gitu ya. Pokoknya dalam berbagai ragam bentuk kata hijrah itu disebutkan sekitar 22 tempat dalam Al-Quran. Tetapi ada yang unik. Waktu Allah bercerita tentang jalan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, Allah tidak menggunakan kata hijrah, tidak. Allah menggunakan kata An-Nasr, yang berarti kemenangan, pertolongan. Dalam surat At-Taubah ayat 40 kita baca itu. Apa kata Allah SWT? Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi fa'anzalallahu as-sakinah fa'anzalallahu fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa iyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Apa kata Allah? Kalau kamu tidak menolong dia, menolong Nabi, maka Allah menolongnya. Allah lah yang menjadi penolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, dan dia termasuk di antara dua orang yang bersembunyi di dalam gua ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sampai penggalan ayat ini, teman-teman, kita dapat pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampar-nampar kesadaran kita bahwa kita itu berdiri di sisi siapa. Kalau kamu nggak bantu Rasul, Allah bantu kok. Jadi orang mukmin itu dalam keimanannya dia percaya bahwa pasti Allah akan menolong agama ini. Itu udah pasti. Jadi kita nggak boleh, seberat apapun perjuangan kaum muslimin hari ini, nggak boleh ada keraguan bahwa Allah membiarkan mereka. Nggak mungkin. Allah akan menentukan waktu yang paling tepat kapan kita siap mengambil kemenangan itu. Jadi kalau kemenangan Islam itu sesuatu yang pasti, yang tidak pasti adalah kontribusimu kepada kemenangan itu. Jangan sampai nanti ketika bangunan kemenangan itu ada di depan mata, megah sekali, tidak ada satupun batu bata dari kita dari bangunan itu. Jangan sampai. Kalau kamu nggak bantu dia, Allah bantu dia. Berarti kamu harus tahu dong, kamu itu bantu siapa ketika terjadi perselisihan antara yang hak dan yang batil. Ketika terjadi konflik di dunia ini, kamu berada di mana? Jadi ini bukan tentang kamu intelektual atau tidak, kamu nggak mau demo apa tidak, tapi kamu datang bersalaman, senyum-senyum, foto-foto sama presiden Israel, yang tangannya masih berdarah-darah membunuh saudara kita kaum muslimin. Itu posisi kamu di mana? Empatimu di mana sih? Peristiwa hijrah ini mengajar kita yang tegas untuk memposisikan diri kita itu berada di mana. Karena bermesra-mesra dengan musuh gitu, ini tentang sikap.
tentang loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa rasa cemburu kita, keimanan kita, karena kita merasa persaudaraan yang diikat oleh akidah itu lebih kuat dari persaudaraan yang diikat oleh rahim. Kita mesti tahu itu. Dan kita nggak mau menjadi pengkhianat perjuangan. Karena para pengkhianat itu dimanapun, kapanpun pasti akan menjadi sampah sejarah. Itu pasti. Teman-teman sekalian, bukan perkara remeh ya. Kita menanggapi peristiwa, ada beberapa orang yang berat bagi saya bilang itu tokoh gitu. Mengunjungi Israel, bermesra-mesra dengan Israel gitu ya. Itu berat sekali bagi kita. Sebab ini dapat dihitung sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan umat ini. Nah, baik. Misalnya salah satu peristiwa paling menyakitkan dalam sejarah umat Islam adalah jatuhnya Baghdad. Itu pusat peradaban Islam ya, setelah Madinah dan Damaskus. Kan di zaman Bani Abbasiyah pindah ke Baghdad. Baghdad ini jatuh ke tangan Hulagu Khan dari Mongol. Ya, bagaimana kisah jatuhnya Baghdad? Jatuhnya Baghdad itu karena ada pengkhianatan dari dalam. Dan yang berkhianat ya intelektual dari tokoh. Menterinya Khalifah Musta'sim billah. Ya, namanya Ibnul Alqam. Nama aslinya Abu Talib Muhammad bin Ahmad bin Ali. Bagus banget namanya. Tapi lihat, berkhianat. Melakukan surat menyurat secara diam-diam dengan Hulagu Khan. Ada kesepakatan nanti diberikan apa Allah besar. Ya, lalu dia membocorkan beberapa rencana. Dia kemudian mempensiunkan 90.000 tentara muslim dengan alasan efisiensi anggaran negara, sehingga jumlah tentara aktif cuma 10.000. Pada saat itulah Hulagu Khan dan pasukannya masuk dan hancur lebur Baghdad. Ini tentang posisi di mana kita mengambil ketika terjadi konflik antara yang hak dan yang batil. Baik, akomodasi sudah disiapkan, ya kan? Apa tadi? Penunjuk jalan, kemudian kendaraan. Begitu juga bekal makanan untuk nanti di jalan. Kemudian Nabi juga menyiapkan rute yang terbaik. Karena orang-orang Quraisy sudah tahu para sahabat Nabi itu hijrahnya ke Madinah, maka mereka yakin Nabi pasti kalau keluar Mekah menyusul mereka pergi ke Madinah. Madinah itu posisinya di utara, di atas ya kalau di map itu. Maka Nabi SAW berstrategi tidak keluar dari Mekah itu langsung menuju ke arah utara. Nabi memutar dulu ke arah selatan, arah Yaman. Gua Thur sekitar hampir 3 mil atau 4 km dari Mekah. Jadi Nabi kalau harus ke selatan 4 kilo, sementara tujuannya ke utara di Madinah, berarti kan Nabi memutarnya minimal 8 kilo kan, lebih jauh. Dan 8 kilo zaman itu ya, bukan ada kereta Hamamah itu belum ada itu. Itu benar-benar perjalanan yang sangat berat. Tapi Nabi ingin memberikan contoh kepada kita, betapapun kamu mengandalkan Allah, bertawakal kepadanya, berserah kehidupanmu kepadanya, kamu gak boleh main-main dalam usaha. Kamu mesti menyiapkan strategi yang terbaik, rencana yang paling maksimal, usaha yang paling optimal. Harus begitu. Rute sudah Nabi siapkan. Itu Nabi juga begitu. Nabi gak mau langsung keluar, langsung jalan, gak mau. Nabi siapkan dulu perjalanan itu 3 malam berada di Gua Thur untuk melihat perkembangan reaksi orang-orang Quraisy ketika tahu dia sudah keluar dari Mekah itu apa, biar bisa menentukan langkah berikut. Jadi nggak tergesa-gesa, nggak cukup teman-teman semua. Kita ini hanya berjuang di jalan Allah itu hanya modal semangat saja. Yang penting kita berada dalam kebenaran, nggak bisa. Ya, kalau tidak terorganisir dengan baik, kita bisa kalah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-haqqu bila nizam tughlibuhul batil atau yughlibul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak
diorganisir dengan baik, akan dapat dikalahkan dengan kebatilan yang disusun dengan baik. Gitu. Berarti jangan-jangan Allah masih menunda kemenangan bagi kita pada hari ini karena kita belum maksimal dalam situ. Gitu. Nah, baik. Nabi sudah mengatur semua ini. Kemudian apa lagi itinerary-nya? Nabi keluar rumahnya kapan? Nabi mengatur saat yang paling aman. Kapan itu? Setelah tengah malam ketika orang semua sudah tidur. Perhatikan, ini sudah maksimal semua nih. Nabi gak langsung keluar tapi nunggu tengah malam. Nabi gak langsung ke utara tapi pergi ke selatan, ya kan? Nabi tunjukkan penunjuk jalan. Nabi kemudian sudah siapkan segala sesuatu dengan baik. Baik. Coba lihat bagaimana Allah memberikan pelajaran semaksimal apapun usahamu, kamu gak boleh mengandalkan usaha. Teman-teman, yang membuat kita ini sempit hatinya, bersedih karena kita mengandalkan usaha kita. Jangan. Berusahalah karena itu adalah ibadah. Berusahalah karena kita tahu bahwa sekecil apapun usaha kita pasti Allah balas itu jadi pahala. Udah itu aja yang kamu lakukan. Tapi urusan hasil serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, Nabi sudah berencana keluar rumahnya itu lewat tengah malam. Tapi apa yang terjadi ternyata di lapangan kenyataannya rumah Nabi sudah dikepung dari Nabi belum jalan. Sia-sia dong berarti rencana tadi, ya kan? Supaya bisa selamat malah udah dikepung semuanya. Tapi Allah berkata kepada Nabi, "Ukhruj, keluar Muhammad." Mereka gak bisa melihat kamu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Ya kan, terus Allah tutup depan mereka, belakang mereka, samping mereka. Keluar kamu Muhammad sekarang. Mereka gak bisa lihat. Maka Nabi keluar. Nabi mengambil pasir dan meletakkan di atas kepala orang-orang itu. Subhanallah. Nabi bisa selamat keluar rumahnya. Apakah karena rencana Nabi? Apakah karena rencana Nabi keluar malam? Atau karena perlindungan Allah? Perlindungan Allah. Kamu berusaha maksimal tapi kamu gak boleh mengandalkan usaha. Nabi melakukan perjalanan ke selatan dulu. Tapi lihat Allah mengingatkan. Begitu tahu Nabi Muhammad SAW sudah keluar dari Mekah, gemparlah orang-orang musyrik di Mekah. Mereka kemudian bikin sayembara. Siapa yang dapat menangkap Muhammad, hidup atau mati, maka akan diberikan hadiah 100 ekor onta. 100 ekor onta pada zaman dulu itu beda dengan 100 ekor onta zaman sekarang. Ya, karena onta di zaman sekarang itu hanya menjadi hewan untuk dimakan. Kalau dulu dia kendaraan, jadi semacam 100 Tesla gitu ya, atau 100 apa gitu ya. Onta sekarang harganya murah ya, sekitar 6.000 sampai 8.000 rial. Jadi katakanlah 24.000 sampai 30.000, 24 juta sampai 30 juta rupiah. Jadi kalau 30 juta kali 100 berapa? 3 miliar, cuma 3 miliar. Tapi zaman itu jauh lebih mahal. Ya, nah mereka dihadiahkan 100 ekor onta sehingga semua orang Quraisy bergerak ingin menangkap Nabi. Hidup atau mati sama, harga 100 ekor onta. Mereka kemudian menyewa pembaca jejak paling baik di Mekah. Mekah itu negeri yang bukan semuanya padang pasir, kebanyakan malah batu. Tapi ya memang profesinya itu ya, terlatih dia. Dia dapat mengikuti jejak Nabi. Dari rumah Nabi itu dia ikutin Muhammad ke rumah Abu Bakar. Maka rombongan para pembesar-pembesar itu mengetuk rumah Abu Bakar. Dibuka oleh Asma putri Abu Bakar. Ditanya sama Abu Jahal, di mana Bapak dan Muhammad? Kata Asma, sejak kapan orang Quraisy itu bercerita kepada perempuan-perempuannya, kepada anak-anak perempuan atau istrinya kemana mereka pergi? Gitu ya. Jadi laki-laki Quraisy dulu lebih jantan daripada laki-laki hari ini. Kalau pergi harus laporan, mau kemana sama siapa, gitu, sampai jam berapa gitu. Kalau di Quraisy dipukul kalau tarik gitu ya. Bukan nggak boleh, bagus gitu. Gitu ya.
bahwa di Mekah pada zaman itu berarti memang perempuan itu warga kelas 2 yang nggak terlibat dengan apapun urusan di luar rumah. Teman-teman sekalian, mendengar jawaban itu Abu Jahal itu memukul Asma. Waktu itu Asma hamil tua ya, sekitar 8 bulan umur kehamilan Asma. Berdarah pipi Asma itu kuat berarti. Lihat bagaimana pengorbanan keluarga Abu Bakar ini semuanya. Ya, dan ini adalah bentuk ya satu teladan yang baik bahwa keluarga itu bisa kokoh kalau dia di atas nilai yang sama, visi yang sama, ketaatan yang sama. Makanya kalau yang ngaji cuma istri, itu sering ribut, ya kan? Atau yang hijrah hanya suami, itu sering ribut. Harusnya sama-sama saling menguatkan. Abu Jahal ketika mendapati, kenapa aku malah ribut dengan perempuan, malah aku memukul dia malu sekali. Dia cerita kepada teman-temannya, dia malu sekali, terhina ya. Kalau laki-laki ngadepin perempuan, apalagi secara fisik. Nah pada posisi ini orang sekarang lebih jahiliyah daripada zaman dulu, gitu ya. Mukul istri, mukul keluarganya, malah dia bangga itu, gitu kan. Nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa malu. Ini coba lihat, sampai dia kemudian malah dia mundur ke belakang. Akhirnya mereka mengikuti lagi, berunjuk pembaca jejak itu mengarahkan mereka kemana. Semua orang Mekah yakin hampir 100% Muhammad pasti ke Madinah, ke utara. Tapi karena pembaca jejaknya itu dapat membaca dia ke arah selatan, ikut semua mereka, diikuti gitu. Saat itu tidak terpengaruh, membaca jejak ini tidak terpengaruh, profesional banget ya, kayak lembaga survei hari ini. Jadi walaupun orang banyak menyebut ke Madinah, enggak, dia ikutin profesionalisme dia sampai ke Jabal Fur, Bukit Fur, yang di situ ada gua itu. Saking yakinnya dia cari lagi kemana lagi langkah mereka, enggak ada. Saking yakinnya sampai di situ pembaca jejaknya bilang begini, kalau mereka jejak mereka cuma sampai di sini. Kalau mereka tidak ada di sini, kemungkinannya cuma 2, naik ke langit atau terbenam ke dalam bumi. Saking yakinnya berada di sini. Subhanallah. Tapi apa yang menyelamatkan Nabi dan Abu Bakar sini? Perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk yang sangat lemah. Dalam satu riwayat itu laba-laba kemudian membuat ya. Coba bayangkan, rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, tapi itulah yang menyelamatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang menyelamatkan Nabi adalah strategi Nabi jalan ke selatan dulu, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran-pelajaran penting yang kita dapatkan dari peristiwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bisa jalan pengantar gitu ya, biar jangan terlalu cepat pintar. Kita bisa kembangkan dalam yang berjauh, insyaallah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Gimana, mudah-mudahan Bapak sudah cukup jelaskan atau masih cek. Kita buka sesi tanya jawab Ustaz. Ya baik. Apakah ada yang bertanya? Mungkin yang melalui Zoom atau YouTube streaming? Belum ada? Oke, baik, kalau gitu di sini aja. Apakah ada yang mau bertanya? Masih punya banyak waktu kita nih untuk tanya jawab sama Ustaz. Jangan malu-malu. Dan kita akan ada 2 hadiah untuk 2 penanya hari ini. Siapa? Jangan volunteer ya. Utamakan peserta dulu. Kalau memang kayak baru volunteernya boleh. Oke, siapa yang bertanya? Ya, aku hadiahnya ada 2 voucher sebesar 20.000 untuk pembelian produk Amazing Shopping dari Al-Nabi. Masya Allah, nih vouchernya 20.000 dan ini ada 2 voucher. Yakin kamu tanya? Nanti dapat ini satu-satu, tapi ya 1 orang 1.
Apa aja boleh ya Ustaz ya tanyanya ya. Insya Allah. Ini masa aku yang nanya? Ya, kalau nggak ada berarti aku buka volunteer. Ayo, udah. Ketua kita yang nanya. Oke baik, sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya mau nanya apa nanya, tapi lebih ke kayak diskusi. Jadi saya tuh tadi kata-kata Ustaz tuh ya bahwa manusia itu berusaha apapun hasilnya kan tawakal sama Allah. Nah ini sebenarnya membantah pendapat yang udah beredar ya. Saya tuh juga merasa nggak cocok dengan kata-kata quote yang berbunyi usaha tidak mengkhianati hasil, hasil tidak mengkhianati usaha. Itu melanggar tauhid kita nggak sih? Menurut saya sih melanggar, tapi gimana? Apa ya tadi itu sudah menjelaskan ini gitu ya Ustaz? Mungkin. Assalamualaikum. Saya langsung jawab. Ini persoalan kita. Jadi meme yang beredar bahwa usaha tidak memiliki hasil itu sejujurnya itu dari narasi Injil, bukan dari Islam, bukan. Jadi di dalam Islam tidak ada hubungan sebenarnya antara usaha dan hasil itu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita ini yang diingatkan oleh Allah bahwa usaha itu tidak selalu sejalan dengan hasil. Gitu ya. Siti Hajar ketika habis bekalnya, dia berusaha. Apa usahanya? Lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Itu usaha dia sampai diulang-ulang 7 kali. Tapi apakah hasil dapat air dari usaha dia atau tidak? Tidak. Dari sisi Ismail, di mana dia tinggalkan bayinya itu, Jibril datang ke dekat kaki Ismail itu, dan di situ Jibril menepukkan sayapnya, lalu keluar air besar-besar. Itu dalam hidup tuh. Kita kuliahnya jurusan apa, kerjanya di jurusan apa. Itu kan luar biasa gitu kan. Coba bayangkan, tiba-tiba Fauzi Badillah jadi komisaris pos, ya kan? Kemudian siapa lagi itu kemarin itu ya? Grace Natali jadi komisaris di PLN atau di mana? Subhanallah. Itu tidak ada hubungannya memang antara usaha dan hasil. Karena itu orang mukmin dalam melakukan setiap aktivitas, dia itu enggak berorientasi kepada hasilnya, tapi dia berorientasi kepada proses. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Katakan ya Muhammad, kamu kerja aja, ikuti saja prosesnya. Allah melihat proses itu, Allah melihat kerjamu. Ayat itu tidak berkata fasayarallahu natijatakum. Allah akan melihat hasil kamu, enggak. Allah melihat kerjaanmu. Yang melihat hasil itu hanya dosen-dosen saja. Tapi kalau Allah melihat proses itu, dan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memperhatikan proses, bukan berdasarkan pada hasil. Jadi di Jepang itu yang lebih penting bukan berapa nilai matematika, ya, tapi gimana dia ngantri, menghargai orang lain, tidak nyontek apa. Itu karakter itu. Jadi kita fokus saja kepada proses. Dalam surat Al-Anfal, Allah bercerita tentang peristiwa perang Badar. Di ayat ke-60, Allah berkata, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan kekuatan semaksimal mungkin yang kamu punya untuk menghadapi musuh sampai mereka gentar. Tapi di ayat ke-17-nya Allah berkata, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu ya yang bunuh mereka, Allah yang bunuh mereka. Bahkan bukan kamu yang melepaskan anak panah, tapi Allah yang melepaskan anak. Tapi di ayat ke-17 Allah bilang kemenangan bukan dari kamu, semuanya dari sisi Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah SWT. Karena itulah Allah memerintahkan di ayat ke-60 tadi,
wa a'iddu lahum mastata'tum. Mastata'tum itu artinya semaksimal mungkin yang bisa kamu lakukan, semampu kamu saja. Allah tidak bilang begini, wa a'iddu lahum mithla quwwatihim quwwah, siapkan kekuatan setara kekuatan musuh. Enggak. Allah juga enggak bilang siapkan kekuatan di atas kekuatan musuh. Wa a'iddu lahum fawqa quwwatihim quwwah, siapkan kekuatan di atas kekuatan musuh. Enggak juga. Artinya musuh punya kekuatan dari A sampai Z. Dia punya senjata canggih, punya mata-mata, punya pesawat pengintai tanpa awak, punya sekutu yang kuat, punya Amerika, punya dana, punya Prancis, punya dari A sampai Z musuh punya itu. Apakah Allah perintahkan kita juga siapkan sebanyak persiapan mereka? Siapkan semampu kalian. Kita cuma mampu sampai F, A, B, C, D, E, F. Udah, kewajiban kita cuma sampai F. Sebab yang akan menyempurnakan G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z itu Allah. Kamu cuma mampu sampai B, A, B, C, udah. D, E, F, G itu urusan Allah SWT. Sebab kemenangan itu dari sisi Allah, bukan dari usaha kamu. Itulah wilayah ikhtiar dan itulah wilayah tawakal. Jadi kalau orang tanya berapa persen kita harus ikhtiar, berapa persen kita harus tawakal, 100% ikhtiar, 100% tawakal. Cuma 100% setiap orang itu berbeda-beda. Kamu kalau mampu menyiapkan kekuatan sampai F, berarti wilayah kamu berhak untuk menyerahkan sisanya itu kepada Allah mulai dari G. Tapi kamu berusaha cuma sampai B, jadi ada gap dong, ya kan? D, E, F itu kamu nggak lakukan, padahal itu wilayah ikhtiar yang kamu bisa maksimalkan. Jadi ketika kita tidak memperoleh hasil dengan baik, coba cek lagi, ada gap kekosongan antara wilayah ikhtiar dan wilayah tawakal kita kalau gitu. Ya. Jadi usaha tidak sejalan dengan hasil. Ada Allah menguji kita. Kita sering banget ya, anak kita dan anak teman kita harus sekolah, gurunya sama, mereka belajar juga bareng gitu ya. Satunya lulus, satunya nggak lulus. Padahal kalau dari segi otak, kayak cerdas anak saya Ustaz itu kan. Ya, usaha tidak selalu sejalan dengan hasil. Jadi mulai sekarang nggak usah dipakai usaha tidak mengkhianati hasil gitu, nggak usah gitu ya. Usaha tidak mungkin disia-siakan oleh Allah, itu aja. Jadi yang penting kamu sudah berusaha, walaupun hasilnya itu tidak seperti yang kamu inginkan, kamu harus percaya. Pertama, semua usahamu itu tetap sudah dapat balasan dari Allah. Yang kedua, yang kamu cita-citakan itu berarti bukan yang terbaik bagi kamu. Yang ketiga, yang terbaik untuk kehidupanmu itu yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tenang sekali jadi orang mukmin dengan cara seperti barakallahu fikum. Ya baik, karena tadi yang bertanya adalah Bunda Riana, maka hadiahnya kita berikan kepada Bunda Riana. Insya Allah terima ya. Pakai foto nggak? Nggak bisa. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Dan ada satu lagi hadiah. Jadi Ustaz tadi memberikan kami buku, yang buku karya dari Ustaz sendiri. Ya, mic-nya hujan banget, nggak apa-apa ya. Dan dengan bukunya hadirmu karena denganmu semua masalah akan berlalu, Masya Allah. Nah ini, dan ini akan diberikan kepada satu penanya hari ini. Siapa yang bertanya? Saya di belakang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Kasya. Ustaz, saya mau bertanya terkait pembahasan yang lagi viral nih akhir-akhir ini, yang baju bercadar. Mungkin ada banyak yang tahu ya. Waktu itu saya sempat baca kalau
kita memposisikan diri kita sebagai Rasulullah, ketika melihat fenomena tersebut tuh Rasulullah pasti udah dengan tegas melarang gitu. Bahkan Rasulullah mengusir waktu itu kalau nggak salah seorang laki-laki yang menyerupai perempuan langsung diusir ke daerah lain gitu. Nah tapi kadang-kadang di dalam circle kita gitu atau lingkungan kita, apalagi yang masih usia 30 ke bawah gitu kan, banyak fenomena laki-laki yang menyerupai perempuan atau ya dia merasa nggak suka sama perempuan, akhirnya gabungnya sama teman-teman cewek dan mereka mewajarkannya gitu. Nah gimana sih Ustaz cara kita itu menumbuhkan rasa bisa memposisikan diri sebagai seperti Rasulullah di saat ada fenomena tersebut gitu? Karena kan memang tadi susah ya, kayak kalau kita tidak melanggar lalu lintas, Rasulullah kira-kira melanggar lalu lintas gak ya gitu? Itu kan susah gitu. Boleh dibantu Ustaz gimana caranya menumbuhkan rasa tersebut seperti itu? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadiahnya buku ya? Jawabannya ada dalam buku. Baik. Dalam Islam ya, yang tidak jelas ya, identitasnya itu laki-laki bertulang lunak ini itu wajib diasingkan dari sesama laki-laki, wajib diasingkan dari perempuan. Gak boleh dia bergaul gitu. Tapi persoalannya di masyarakat kita, media kita memberi panggung kepada mereka. Itu persoalannya. Sehingga mereka kemudian merasa ada pemakluman, merasa itu sesuatu yang wajar. Padahal itu penyakit. Kalau saya bukan melihatnya dari apa harus kita lakukan, bukan. Langkah pencegahan yang harus kita lakukan itu yang lebih penting lagi. Biar tidak makin banyak yang begini-begini. Perlu aturan resmi dari pemerintah tentang orang-orang seperti ini. Perlu tarbiyah terus-menerus kepada masyarakat tentang bahaya orang seperti ini. Perlu pendidikan kepada para orang tua bagaimana mendidik anak laki-laki biar terjaga kefitrahannya. Gitu. Ibu-ibu jangan pernah merasa remeh ya, merasa sesuatu yang sepele ketika dia pakai make up di depan anak-anaknya. Walaupun masih kecil, kalau anak laki-laki nggak boleh, suruh mereka keluar. Gitu. Baru kita tutup pintu kamar, baru pakai make up, pakai apa gitu. Jangan sampai anak laki-laki lihat itu. Karena anak itu pasti akan meniru kerja orang tua. Kemudian apalagi orang tua kan anaknya lucu atau apa dipakai pakaian kakaknya yang perempuan kayak apa, ketawa-ketawa. Dia menganggap itu bukan sesuatu yang menjijikkan, tapi melihat itu sebagai sesuatu yang lucu. Dan orang ingin bikin orang lain senang, itu fitrah manusia. Tapi kan kalau sekarang orang melihat bahwa ini ternyata menjijikkan, akhirnya kan minta maaf, jangan. Jadi kalau ada respon dari netizen gitu kan dengan keras seperti itu kan jadi pelajaran sebenarnya. Tapi memang tidak cukup hanya hukuman sosial, tapi memang harus ada hukum legal formal yang mengatur hal itu. Itulah gunanya kita berjuang di parlemen, kita berjuang di pemerintahan, kita berjuang di politik, supaya ada yang memperhatikan persoalan itu. Indonesia ini udah gawat darurat banget dalam urusan begini. Netizen itu cenderung permisif, gitu. Gak mau ribut, dia menerima aja. Oh ini dia, ini kodrat dia, ini apa dia. Kodrat gimana? Ya, menyalahi fitrah. Allah SWT sudah tentukan laki-laki perempuan. Gak ada yang setengah-tengah itu, gak ada mau jadi-jadian seperti itu. Gak ada dalam tempatnya dalam Islam. Ya kan? Jadi gimana kita harus bersikap? Yang bisa kita lakukan selagi tidak melanggar undang-undang kita lakukan. Termasuk keras kepada mereka, gak yang Ustaz ini dulu kita teman SD, gak ada hubungannya. Gak apa-apa ada kehilangan satu, tapi dapat yang banyak. Jadi melaksanakan perintah Allah itu gak berat. Yang berat itu melanggar perintah Allah. Itu terbukti banget. Jadi seperti melanggar lalu lintas tadi. Rasulullah gak melanggar, tapi sulit Ustaz. Enggak. Lebih sulit melanggar daripada gak melanggar. Anda kalau gak melanggar, cuma tinggal berhenti aja. Tapi kalau melanggar, lihat dulu ada polisi apa enggak, lihat dulu ada kamera apa enggak, susah.
Ya, saya mau mandang istri saya halal, mudah sekali. Saya tinggal melihat aja. Tapi kalau melihat perempuan lain, saya harus lihat istri saya lihat enggak ya? Orang juga tahu apa enggak ya? Kan begitu. Saya kalau mau ngambil sesuatu di toko dengan membayar dengan cara yang halal, tinggal lihat. Tapi kalau mulai bersih apa enggak, ada apa enggak, ada ketahuan apa enggak, kan begitu. Udah, yang paling mudah hidup itu adalah mengikuti aturan Allah. Gitu, kita masuk pakai pada bergaul. Nanti kita kehilangan sama, nanti nggak enak dibilang ini, nanti kita itu urusan lain. Lebih berat kehidupanmu ke depan kalau kamu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi itu saya menyesalkan sekali gitu. Kok bisa gitu ya? Insya Allah, fitnah. Dan itu di pengajian, bukan di konser, bukan di apa. Ya. Dan katanya ada yang lebih parah lagi sebelum-sebelumnya juga, maksudnya di Masjid Nabawi dan seterusnya gitu ya. Tapi udah gimana nanti itu dulu. Baik, jazakallah khair. Dan gak tanggung-tanggung ya Mbak, selain penjelasan Ustaz dari jawabannya, satu buku jawabannya. Insya Allah selamat kepada Mbak Celia. Ini kita sesi foto tidak? Langsung aja. Oke, baik. Sudah mendapatkan satu. Oke, satu lagi ya Ustaz ya? Ya, silakan. Atau jangan 1, 5, oh salah. Ini masih ada satu voucher lagi loh di tangan aku nih dari Al-Nabi, voucher 20.000. Yakin gak ada yang mau tanya sebelum kita tutup hari ini? Oh, Masya Allah Mbak Bia, silakan. Masih Mbak si cantik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mungkin tadi menyambung pada pertanyaan pertama dari Ibu Lia yang kemudian dijawab oleh Pak Ustaz mengenai satu kata di surat Al-Anfal ayat 60 mengenai kata mastata'tum, yang artinya berarti berusaha bersungguh-sungguh memaksimalkan gitu ya Ustaz. Nah, kaitannya dengan ikhtiar, kadang-kadang kan kita sadar betul kita harus ikhtiar, tapi kemudian pada level ikhtiar yang seperti apa yang kita masih bisa dorong. Karena kadang-kadang ada orang yang saya udah ikhtiar tapi kok enggak ya, padahal ikhtiarnya cuma segitu aja gitu. Ada orang yang ikhtiarnya agak-agak ngoyo, yang cenderung memaksakan Ustaz, sehingga sebenarnya gitu kadang-kadang saya suka pikir sendiri, ini udah level ikhtiar yang sudah cukupkan saja atau harus saya kejar terus ya sampai saya dapat, sampai saya mentok, nggak bisa ada solusi lain misalnya. Mungkin mohon pencerahannya terkait dengan definisi mastata'tum yang ideal itu seperti apa. Terima kasih Ustaz. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Dan saya jawab itu jauh lebih luas daripada pertanyaan ini. Teman-teman, dalam kehidupan seorang mukmin, dia mesti menjalani 5 step sehingga dia memperoleh kehidupan yang penuh keridhaan. Ini cara kita mengukur sudah sejauh mana kita berada di atas track dalam usaha kita, upaya kita. Orang mukmin itu bergerak, itu tangga pertama yang paling bawahnya itu adalah ikhtiar. Ikhtiar ini bermakna memilih ya, bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Arab. Ikhtara itu memilih. An-Nabiyul Mukhtar, Nabi terpilih. Jadi kita itu pertama harus pada fase memilih. Setelah itu baru usaha, kasab. Setelah itu raja, optimis. Setelah itu tawakul atau bertawakal. Baru setelah itu ridho. Perhatikan, ikhtiar, kasab, raja, tawakul, ridho. Memilih, seleksi, usaha, optimisme, berserah kepada Allah, baru ridho. Kalau ada yang kita miss dari 5 ini, kita gak bakal bisa. Orang kalau dia bilang, gimana kamu prosesnya nih, udah sampai mana? Udah deh, aku tawakal aja sama Allah. Dia langsung ngambil tangga ketiga, gampang. Maka ketika nanti keluar hasil, gak mungkin dia ridho. Pasti dia menerima. Aduh, ini banget sih orang yang begini-begini, nyalahin orang lain lah, nyalahin sistemnya lah, nyalahin macam-macam, nyalahin musim gitu ya kan, musim hujan jadi IKN belum selesai misalnya, terus macam-macam deh pokoknya. Nah,
Jadi kita mulai dari mana nih? Dari yang paling awal nih. Kita mulai dari misi. Fase pertama itu menentukan bahan, ikhtiar atau memilih. Kita nggak bisa langsung berusaha. Kita harus memilih dulu. Maka di dalam Islam ada dua instrumen penting dalam memilih ini. Yang pertama adalah istikharah, minta pandangan Allah. Yang kedua adalah istisyarah, minta pandangan ahli sesama manusia. Istisyarah itu musyawarah. Makin banyak kita dapat masukan dari orang yang sudah pengalaman, makin bagus. Perhatikan, seorang petani mau menjalankan 5 step ini, apa yang harus dia lakukan? Pertama, fase memilih. Dia memilih bibit yang paling unggul, dia memilih pupuk yang paling baik, dia memilih tanah yang paling subur, dia memilih sistem pengairan yang paling efisien, dia memilih, kan begitu terus kan? Memilih dulu nih, jomblo, mau nikah, dia pilih dulu, pilih dari keluarga yang terbaik, pilih yang pendidikannya bagus, baca Qurannya ini, kemudian akhlaknya, dia pilih tuh. Harus, dia tidak boleh mengabaikan fase memilih. Seorang pelajar ketika masuk sekolah, dia pilih mana temannya yang paling rapi catatannya untuk dipinjam nanti tuh. Ya, mana tempat fotokopi yang paling terang dan murah karena masih pelajar, mana dia pilih dulu tuh terus. Pokoknya fase memilih gak boleh diabaikan. Baru kemudian fase kedua, berusaha. Jadi gak mungkin bisa maksimal usaha kalau tidak maksimal fase memilih. Ada orang ngenalin calonnya kepada orang tuanya, bapaknya atau ibunya bilang begini, waduh jangan deh, kayaknya kelihatannya azan dia cuek aja, nggak ke masjid, kelihatan sholatnya ini bolong-bolong, ya, dan kamu bilang lagi ngajinya nggak bisa. Terus anaknya bilang begini, tenang mah, kalau udah jadi suami aku nanti aku yang akan nyuruh dia ngaji, nyuruh dia sholat. Ya Allah, dia meremehkan fase memilih, langsung kasar. Nanti kalau udah jadi suami aku yang ngatur. Apakah bisa sukses? Mungkin bisa, tapi kemungkinannya kecil atau berdarah-darah. Kalau tidak maksimal di memilih, bisa nggak bercocok tanam di tanah yang kering? Bisa, kayak Dubai, tapi mahal banget biayanya. Kan begitu. Jadi fasenya memilih dulu. Sudah memilih, baru usaha. Udah tahu mana teman yang paling rapi catatannya. Oh si A, dia pinjam ya. Dia sudah pilih lagi tempat fotokopi yang bagus. Dia pergi ke sana, dia fotokopikan. Dia sudah pilih kan mana teman yang paling enak, dia ajak diskusi. Dia bawa itu. Catatan begini enggak? Sini begini. Catatan. Itu usaha. Bibit yang unggul tadi ditanam di tanah, ya kan, dijaga, dibuat sistem pengairan tadi, bekerja dengan baik, itu usaha. Sudah memilih jodoh, orangnya, keluarganya, akhlaknya, dilamar. Kalau nggak dilamar orang, gitu. Pilih terus, tapi nggak usaha ya, cuma kan gitu. Nah, berusaha. Ketika kita sudah berusaha itu, biar kita istiqomah dalam usaha, itu harus ada rojak di dalam diri kita, optimisme di dalam diri kita. Optimisme itu adalah visualisasi kesuksesan di masa depan. Jadi kalau mati optimisme, maka matilah usaha kita. Seorang petani bisa terus tiap hari pergi ke sawah, apa? Kenapa? Karena dia sudah kebayang, sudah tervisual dalam diri dia, 6 bulan lagi akan menguning, akan jadi ini dengan luas segini, bakal menghasilkan berapa ton, dia bakal dapat uangnya berapa. Dia semangat tuh. Apa yang membuat kita semangat? Optimisme. Tapi kalau sejak awal kita didera oleh pesimisme, mau belajar apa? Nggak tahu deh, kayaknya dosen ini killer banget, percuma aja belajar ini. Kan nggak belajar jadinya. Jangan. Untuk menjaga itu optimisme. Jadi nomor 1, 2, dan 3 ini, step 1, 2, dan 3 ini memang benar-benar di bawah kendali kita. Tapi kalau sudah sampai kepada tahap itu, kita naiklah ke tahap tawakal. Tawakal itu dimana kita menyerahkan kepada Allah karena kita sudah selesai melakukan 3 itu tadi. Bagi pelajar,
dia sudah memilih catatan, memilih tempat fotokopi, memilih teman diskusi, lalu kemudian dia pinjam, dia fotokopikan, dia diskusi dengan temannya, dia belajar, dia ketika malam ujian dia itu optimis, dia bisa lakukan itu, dia bisa jawab dia apa, sehingga yang dia pelajari itu melekat dalam hati dia. Lalu dia masuk ke ruang ujian, dia menjawab itu dengan percaya diri karena optimisme tadi. Begitu dia menyerahkan hasil ujiannya ke meja pengawas, pengawasnya bilang, boleh keluar. Begitu keluar, itu wilayah tawakal. Paham ya? Kita nggak bisa lagi dari meja pengawas. Itu tawakal. Ketika kita sudah maksimal semuanya, jadi ketika nanti keluar hasilnya tidak sesuai dengan kita inginkan, kita tetap beritu. Pasti ada hikmahnya. Soalnya nggak ada yang perlu kita sesali. Kita sesali itu kalau kita, coba kemarin itu aku baca sampai halaman ke 100 ini cuma sampai 80, ternyata 2 soal di halaman 90-an. Kan gitu. Kenapa kita menyesal tadi, tidak ridho tadi dengan hasil? Karena usaha tidak maksimal. Nah, kita maksimalkan saja di situ. Ya, mungkin begitu. Sehingga kita ridho, dan ridho adalah puncak kepuasan seorang mukmin. Ikhtiar, kasab, raja, tawakul, ridho. Baik. Ya. Udah. Oh, masih ada. Masya Allah. Sebentar, saya berikan hadiahnya dulu untuk Mbak Minta. Siapa? Ada. Ini yang terakhir. Oke, selamat Mbak Minta. Ya, satu lagi Ustadz, ini melalui IG. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Dina _Farida_ARB. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana cara kita agar bisa ikhlas menerima takdir Allah yang kita rasa tidak sesuai dengan harapan kita? Jazakallahu khair Ustaz. Baik. Sebenarnya jawabannya adalah yang barusan saja saya sampaikan ya. Cuma saya ingin bedakan antara ikhlas sama ridho. Ini maksud pertanyaannya adalah ridho. Gimana caranya kita bisa ridho dengan pemberian Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan gitu. Karena kalau ikhlas itu tepatnya di awal. Ikhlas itu adalah mesin penggerak. Kita melakukan untuk apa? Itu ikhlas. Tapi kalau sudah berada di ujung, finishnya itu ridho. Kalau kita ikhlas karena Allah di awal, kita akan ridho di ujung. Tapi kalau kita tidak ikhlas di awal, masih ingin pengakuan manusia, masih ingin A, masih ingin B, masih ingin C, biasanya kita akan kecewa. Semua harapan yang bermuara bukan kepada Allah, ujungnya pasti kecewa. Anda jangan mengharapkan kebahagiaan dari suami, dari tetangga, dari teman, enggak usah. Sebab yang paling berpotensi untuk membuatmu kecewa justru orang paling dekat dengan hidupmu. Karena kita semakin punya ekspektasi tinggi tentang mereka. Tapi ketika kamu berekspektasi tentang Allah, Allah nggak pernah mengecewakan kamu. Sebab hanya karena keterbatasan ilmu lah seseorang kadang lupa bahwa seluruh ketetapan takdir Allah dalam hidup kita ini pasti karena Rahman dan Rahimnya Allah, pasti karena Hakimnya Allah, pasti karena Latifnya Allah. Hakim itu bijaksana, Latif itu maha halus karyanya. Latif itu artinya halus banget. Kalau pemahat itu benar-benar halus, itu namanya latif. Melukis mirip aslinya, itu namanya latif. Jadi seluruh takdir Allah ini berdasarkan lutfillah, kehalusan karya Allah. Gak ada yang salah. Bukan karena Allah salah maafkan. Memang itu memang rencananya. Memang itulah yang terbaik. Makanya orang Arab kalau melihat ada orang yang misalnya cacat ya, maaf, atau kecelakaan yang membuat patah, sangat takut gitu, mereka akan berkata, iya latif. Bahwa ini bukan kesalahan, ini adalah karena kehalusan karya Allah. Pasti ada maksud di situ. Bagaimana caranya kita ridho tadi? Di antara kunci penting ridho adalah dengan takdir ya. Jangan memaksa untuk faham dengan takdir itu pada saat dia terjadi. Sebab banyak jenis takdir yang baru kita pahami hikmahnya 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun setelah takdir
takdir itu terjadi. Kecewa banget, nggak bisa masuk universitas negeri yang kita tuju. Apa kebahagiaan kamu sekarang yang paling kamu rasakan? Aku alhamdulillah Ustaz dapat jodoh, baik banget suamiku begini-begini. Kok bisa ketemu sama dia? Dia teman kuliah Ustaz. Coba kalau kamu di kampus negeri tadi gak ketemu sama dia. Karena kegagalan takdir pada saat kita terjadi itu kita tidak ridho, rupanya membawa kita kepada hikmah yang kita ridhoi. Coba cek ya Bu, segala pencapaian kebahagiaan yang kamu dapatkan hari ini, coba ingat 2 atau 3 aja. Pasti di balik itu ada takdir yang tidak menyenangkan. Mesti itu. Ustaz kamu pasti sampai begini-begini. Oh iya sebenarnya saya dulu tuh rencananya begini, tapi gak lulus, tapi gak ini, tapi kok ternyata gitu. Antum lihat deh, coba cari deh 3 capaian yang paling penting dalam hidup. Biasanya pasti ada tuh dari antara 3 itu. Di balik itu adalah kisah sebenarnya gagal, tapi itulah yang membawamu kepada pencapaian hari ini. Nah itu caranya. Jangan memaksa faham dengan takdir pada saat dia terjadi, karena bisa jadi kita baru memahaminya 1 minggu, besok, 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Mungkin begitu. Baik. Barakallahu fikum. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Di masih ada? Sudah cukup? Di sini masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Ikhlas berpisah sama Ustaz hari ini? Sudah ikhlas ya? Sudah cukup ilmu-ilmu yang Ustaz sampaikan hari ini? Supaya nanti Ustaz bisa ada lagi yang disampaikan ke kita, jangan dihabisin hari ini semua ya Ustaz ya. Sebagai itu, oke baik, jazakallah khair Ustaz sekali lagi atas semua ilmu yang sudah Ustaz sampaikan pada hari ini. Semoga Ustaz sehat selalu, jangan pernah bosan memberikan ilmu-ilmu yang kita kepada kita yang masih fakir ya, Masya Allah. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi syafaat kita semua dan bisa kita amalkan di keseharian kita, terutama kita kan meneladani sikap dan sifatnya Rasulullah SAW ya, Masya Allah. Baik, sebelum kita tutup hari ini, Ustaz berkenan untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.